Perlu Bapak Ibu ketahui skema PTM shifting ini bagaimana toh? Jadi anak-anak itu akan masuk PTM dalam sehari itu adalah 2 shift. Shift pertama akan dimulai dari jam 7 sampai nanti 9.15. Kemudian disambung untuk shift yang kedua itu nanti akan mulai jam 9.45 sampai dengan jam 12. Nah, jadi nanti dalam sehari semua anak akan masuk. Masih separuh-separuh, tetapi nanti akan sampai jam 12. Nah, untuk strategi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, itu skemanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi, jam 7 sampai jam 8, itu pelajaran jam pertama, kemudian istirahat 15 menit, kemudian pelajaran jam keduanya adalah jam 8.15 sampai 9.15. Masing-masing 60 menit. Kemudian shift kedua akan dimulai di jam 9.45. Jadi masih ada jeda 30 menit kita untuk semprot desinfektan. Nanti untuk semprot desinfektan nanti kita akan pakai mekanisme di 30 menit itu, begitu anak selesai harus segera pulang, kemudian nanti akan kita semprot, kita lap dengan kanebo, kemudian untuk 9.45 harapannya sudah siap. Nah, untuk daerah persiapannya nanti anak-anak yang shift 2 tidak boleh langsung menuju ke kelas masing-masing, tetapi harus antri dulu, harus dipastikan bahwa shift 1 itu sudah pulang semua, sudah keluar dari kelas semua ya. Jadi nanti untuk tunggunya adalah di blok gedung paling utara, ruang kesenian, di depan perpus, ruang 8, dan ruang TIK. Jadi batasnya nanti adalah di situ semua. Untuk yang datang awal nanti akan ngepost di situ dulu, sambil menunggu untuk desinfektan untuk yang di ruang yang lain. Nanti kalau semoga nanti 30 menit itu cukup. Nanti akan kita evaluasi sekiranya di 30 menit itu kurang, maka nanti untuk jeda antara shift 1 dengan shift 2 nanti akan kita perlebar. Kita akan melihat kemungkinannya dulu, apakah 30 menit, 45 menit, atau 1 jam. Nah, ini nanti harapannya untuk jeda antara shift 1 dengan shift 2 itu nanti akan ketemu efektivitasnya nanti berapa menit begitu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah untuk yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kemudian untuk Jumat, karena ada anak-anak yang beragama Muslim dan harus Jumatan, maka untuk hari Jumat skemanya seperti ini. Ini adalah khusus di hari Jumat. Kalau tadi jam pelajaran di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu itu 1 jam pelajaran itu 60 menit, ini sekarang menjadi hanya 45 menit. Dari jam 7 sampai jam 7.45. Itu untuk jam pelajaran yang pertama. Kemudian istirahatnya tetap 15 menit. Kemudian untuk pelajaran yang kedua akan dimulai jam 8 sampai jam 8.45. Jadi ini untuk yang khusus hari Jumat, skemanya seperti itu, sehingga shift 2 itu akan pulang di jam 11. Shift 2 akan pulang di jam 11, sehingga tidak akan mengganggu anak-anak yang akan Jumatan. Ini Bapak Ibu untuk skema PTM yang akan kita laksanakan untuk shifting ya. Jadi shift 1 sama shift 2. Sehingga praktis nanti untuk PJJ atau LMS, Learning Management System, itu hanya dipakai untuk ketika yang pertama pengumpulan tugas, yang kedua nanti pemberian materi yang bentuknya video atau PowerPoint, itu nanti akan diupload di LMS. Kemudian nanti di sana juga asesmen bisa lewat sana. Nah,
Ini adalah untuk penggunaan, sehingga nanti tidak ada yang PJJ, maka semua anak akan mulai masuk walaupun dengan jeda waktu ya. Maka bagi anak-anak yang masih bangsawan, dalam tanda kutip bangsawan itu bangsane tangyawan, monggo segera dikondisikan. Kita akan mulai terutama untuk yang shift 1 itu mulainya jam 7. Kalau yang kemarin-kemarin setengah 8, maka untuk yang mulai shifting ini nanti akan masuk jam 7. Nah, nanti yang akan pertama kali mengawali skema PTM shifting ini adalah kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 nanti mulai dulu, kemudian seminggu setelah itu geseran. Yang tadinya shift 1 akan menjadi shift 2, yang tadinya shift 2 akan menjadi shift 1. Begitu. Kemudian untuk jadwal nanti akan disampaikan kepada anak-anak, entah hari ini, malam ini maksud saya, atau mungkin besok pagi, itu oleh KU kurikulum. Nanti akan disampaikan lewat grup WA kelas masing-masing. Jadi nanti untuk mohon bantuan MEM, kalau nanti jadwalnya sudah ready, sudah siap, nanti silahkan segera disampaikan kepada anak-anak. Kemudian rencana kita untuk pelaksanaan PTM shifting ini adalah mulai hari Senin, tanggal 15 November 2021. Maka Bapak Ibu, kalau tadi saya mengatakan harapannya sudah pakai seragam, kita masih punya waktu seminggu untuk menyelesaikan agar anak-anak bisa seragamnya jadi, begitu ya. Nah, khusus untuk olahraga, walaupun kita pakainya shifting, namun tetap belum boleh atau belum mendapat izin untuk melaksanakan olahraga secara terbuka, masih di dalam kelas. Oke. Kemudian Bapak Ibu dan anak-anak, jika ada kendala terkait dengan skema PTM shifting ini, maka nanti silahkan dikomunikasikan dengan wali kelas. Pesan saya, begitu ada kendala, begitu ada istilahnya gangguan, silahkan segera dikomunikasikan dengan wali kelas. Tidak usah nunggu besok-besok, langsung saja. Nah, kalau nanti skema PTM shifting ini kok dapat kita jalankan, kemudian anak-anak disiplin prokes, harapannya nanti akan berlanjut di semester 2. Jadi untuk semester 2 nanti kita sudah akan menggunakan ini juga. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga anak-anak tetap dalam kondisi sehat. Asal anak-anak itu sesuai prokes, Bapak Ibu guru sesuai prokes, kemudian di rumah juga prokesnya juga masih tetap jalan. Harapannya kita selamat semua, begitu. Pak Mar, masukan Pak Mar. Nanti kita harus cari kesepakatan. Artinya kalau ya harapannya nggak ada sih. Kalau memang ada kejadian, berarti otomatis langsung close ya Pak, atau bagaimana? Kalau misalnya nanti kejadian, berarti kita langsung harus berhenti, Pak. Oke. Berhenti, kemudian nanti 1 minggu PJJ, ya. Sambil nanti kita evaluasi dan sebagainya, laporan dinas kita selesaikan dengan masukan dari Satgas nanti seperti apa. Nah, kemudian baru kalau sudah dapat tanda atau boleh dimulai lagi, maka kita harus mulainya dari nol lagi, Pak. Oke, siap, setuju. Jadi mulai dari nol artinya bahwa bukan shifting ya, Pak. Ya. Bukan shifting, tetapi adalah mekanisme yang pertama, PTM yang pertama. Untuk informasi, Bapak Ibu, pada tanggal 13 November besok, kita akan mengadakan Roots Day. Roots Day ini adalah sekolah bebas perundungan. Jadi kita sudah punya agen perubahan di sekolah kita yang jumlahnya, Bu Siska, minta infonya jadinya 30 atau 29 ya Bu Siska. Untuk yang satu anak apakah
Jadi bergabung lagi 28, Pak. Oh, jadinya 28 malah. Ada satu lagi yang tidak pernah berangkat karena sakit. Oh, begitu. Oke. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita akan mengupayakan sekolah kita SMP Canisius Budi Multimulyadi itu tidak ada lagi yang namanya bullying atau perundungan. Nah, kemarin beberapa waktu kita sudah difasilitasi oleh kementerian untuk pelatihan untuk sekolah bebas perundungan bekerja sama dengan Roots. Kita sudah punya 2 guru fasilitator untuk agen perubahan. Kita sudah punya 28 agen perubahan yang pada tanggal 13 besok akan saya kukuhkan. Mereka berkomitmen bahwa mereka akan memberantas perundungan di sekolah kita. Perundungan di sini tidak hanya fisik saja, tetapi mereka akan bekerja, mereka akan memantau baik di medsos maupun di sekolah. Nah, agen-agen perubahan ini akan menandatangani istilahnya apa ya, konsensus atau deklarasi. Nanti mohon bantuan untuk teman-teman komite, nanti akan ada yang kita undang. Kalau tadi yang diajukan ke saya itu 3 orang, Pak Evan, Pak Agus, sama Bu Foni kelihatannya yang diminta untuk bisa rawuh untuk ikut dalam deklarasi di Roots Day. Kemudian untuk yang orang tua, untuk Bu Siska, untuk orang tua apakah jadinya berarti tetap tambah 28 orang tua agen perubahan, Bu Siska? Iya, Pak. 28 orang tua dari agen perubahan nanti akan kita undang. Oke, terima kasih. Jadi untuk Bapak Ibu, pada kesempatan ini, walaupun secara lisan dulu, saya mengundang untuk Bapak Ibu yang anaknya tergabung di agen perubahan, semoga bisa hadir nanti di hari Sabtu, tanggal 13 November, kita akan deklarasi bersama, pihak sekolah, komite, orang tua, dan siswa, kita akan bergandengan tangan untuk pemberantasan sekolah bebas perundungan. Ini untuk informasi yang pertama. Kemudian untuk informasi yang kedua, rencana PAS, penilaian akhir semester atau asesmen akhir semester 1, itu akan digelar dari tanggal 2 sampai dengan 8 Desember. Maka mohon untuk kesiapan anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk asesmen ya. Ya, itu. Kemudian untuk yang ketiga, rencana untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk di semester 2 atau kegiatan proyek yang kedua ini nanti temanya adalah bangunlah jiwa dan raga. Nanti akan kita pantau, semoga nanti tidak ada kendala. Kita berencana akan mengadakan pentas seni dan olahraga khusus untuk kelas 7 yang nanti akan dihadiri juga oleh semua orang tua kelas 7. Nah, jadi dari penguatan profil pelajar Pancasila ini harapannya anak-anak nanti akan bisa menampilkan satu pentas seni atau olahraga yang menjadi bakat dan kemampuan anak-anak kita. Misalnya seperti Daniel itu kan khusus ngedram misalnya begitu. Maka Daniel nanti ketika bandnya tidak jadi, Daniel bisa saja solo drummer itu bisa. Karena yang memang yang dimiliki bakat yang dimiliki oleh Daniel adalah drum. Nah, anak-anak yang bisa musikalisasi puisi, ada lagi yang bisa menari, baik itu dance modern ataupun tradisional, nari tradisional, dan apapun yang dimiliki, maka akan dipentaskan semua. Nah, perencanaannya itu adalah 1 hari sebelum terima rapot. Terima rapotnya itu 18 Desember, sedangkan untuk pentas seninya itu 17 Desember. Saya hanya ingin memastikan kepada orang tua bahwa ada yang hadir
ketika anak panjenengan pentas. Jangan sampai anaknya pentas, orang tuanya tidak ada yang hadir sama sekali. Ini penegasan dari saya. Nah, terkait dengan ini perlu memang kita komunikasikan, karena bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin bekerja di tanggal 17 dan 18 harus meluangkan waktu ini, nanti saya mohon masukan. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Misalnya 2 hari, 17 harus menyaksikan pentas, kemudian tanggal 18 itu harus minta izin lagi untuk ambil rapot. Kira-kira bagaimana kemungkinannya? Semoga harapan saya tidak ada masalah. Artinya ketika 17 yang hadir Ibu, misalnya yang 18 yang hadir Bapak, misalnya seperti itu. Ini harapan. Tapi nanti ketika nanti ada permasalahan, mohon japri saja ke wali kelas ketika ada kendala. Untuk yang tanggal 17 dan 18 tentunya untuk yang pentas seni dan penerimaan rapot. Monggo nanti diatur oleh keluarga gimana sebaik-baiknya. Kalau misalnya di tanggal 17 orang tua bisa hadir, kemudian 18 yang mewakili ayahnya, yang 18 ibunya atau dibalik, atau mungkin bude atau paman atau siapa, yang penting ada yang hadir ketika anak-anak pentas dan ketika penerimaan rapot. Itu. Kemudian informasi yang kelima, sampai tadi siang masih ada 17 anak yang belum menyelesaikan sensus pendidikan. 17 anak belum menyelesaikan atau belum mengisi sensus pendidikan. Mohon untuk anak-anak yang belum mengisi, segera saja. Karena deadline-nya adalah di minggu ini. Harapannya semakin cepat, semakin baik. Nah, mohon dukungan dari orang tua untuk mencantumkan nomor WA dari orang tua yang bisa dihubungi di sensus pendidikan itu. Di sensus pendidikan itu ada nomor WA-nya anak, ada nomor WA-nya orang tua. Mohon kami dikasih nomor WA orang tua yang aktif. Jangan sampai tidak aktif. Ketika nanti nomornya rusak atau mau ganti nomor, mohon kami juga diinfokan sehingga kami tidak akan kehilangan komunikasi dengan Bapak Ibu. Nih, untuk yang 17 anak itu daftarnya ada di Bu Hendro di bagian tata usaha. Bagi anak-anak yang merasa belum mengisi, mohon untuk segera mengisi saja. Linknya kelihatannya sudah dibagikan di wali kelas. Nanti akan saya lihat lagi apakah di wali kelas sudah terkomunikasi baik dengan anak-anak. Sekiranya belum, mohon nanti untuk anak-anak bisa ketemu sama Bu Hendro agar nanti bisa dibantu. Oh, saya belum bisa Bu karena saya tidak bisa masuk atau bagaimana. Nah, nanti silahkan hubungi Bu Hendro agar nanti bisa dibantu. Usahakan dalam minggu ini selesai. Ini harapan dari saya terkait dengan sensus pendidikan. Demikian Bapak Ibu, untuk informasi dari kami, mungkin dari bagian kurikulum, Mem Bekti, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak, saya kira informasinya sudah tercover semua. Mungkin untuk wali kelas yang lain, ada yang perlu disampaikan, mumpung ini ada orang tua, teman-teman bisa menyampaikan harapan kelas 7A, harapan kelas 7B, harapan 8A, 8B, 9A, 9B, seperti apa. Mungkin teman-teman wali kelas, mumpung di forum ini bisa berkomunikasi, ada orang tua, ada anak-anak, biar kemudian juga bisa saling mengingatkan begitu. Waktu sepenuhnya monggo, wali kelas yang mau menyampaikan atau saya urutkan dari 7A dulu. Wali kelas 7A. Tidak ada. Pokoknya saya hitung 3 detik tidak ada respon, tanggap tidak ada loh ya.
Kemudian untuk 7B